Bukan tidak berlaku, ada tetapinya. Inilah yang tetapinya yang bikin rusak Anda. Makanya, misalnya tadi yang diselebes bilang ada yang kawin dengan sesama jenis. Udahlah. Melanggar atau Saya tidak? ulang kembali. Jangan pakai tetapi ya jawabannya ya. Jangan pakai tetapi. Sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A. Berlaku. B. Tidak berlaku. Jawab. Masih berlaku. Sudah dibatalkan masih berlaku? Ajaran Yesus. Kacau ini. Aduh kacau. Tadi di awal dia bilang tidak berlaku, tetapi pertanyaan diulang yang kedua kali dia jawab berlaku. Ini orang kacau akalnya ini, kacau bro, kalau nggak jujur. Coba artinya begini Pak Handi, artinya begini, kita kembalikan kepada oknum Kristen, kepada umat Kristen. Memperbolehkan orang Kristen. Ya, konsisten Anda bro. Anda tidak konsisten. Begini, Pak San, mohon izin bentar. Artinya begini, kita kembalikan kepada umat Kristen, kepada oknum-oknum Kristen. Mau tidak membunuh, mau tidak berzina, boleh. Mau berzina juga boleh, karena tidak ada perintah, tidak ada larangan lagi, Pak San. Itu poinnya. Kita sebagai hamba Tuhan harus jujur. Jadi gini Pak Antikris, kalau baca Bible itu harus menyeluruh. Di dalam Efesus itu dia bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Apakah itu Alkitab itu salah? Karena lantaran Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat? Jangan melenceng dari tema, Pak. Dibatalkan, tapi sisi yang lain diajarkan. Karena memang Bible begitu, mengajarkan kebaikan. Nggak nyambung, siapa yang Bapak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat? Siapa? Nggak nyambung loh, Pak. Nggak banyak orang Yahudi bisa itu. Semua hukum Taurat. Faktanya banyak orang yang berkawin-kawin itu. Makanya ketika orang percaya Yesus sungguh-sungguh tidak bakalan dia lakukan itu. Tetapi kalau yang masih melanggar itu berarti bukan percaya Yesus yang membatalkan. Saya ulang itu. Mau kesimpulan ini udah mau sore. Pertanyaannya saya ulang ya. Ke Pak Maryam dulu baru ke Pak San. Berlaku B, tidak berlaku lagi. Ya tidak berlaku lah. Makasih. Pasan lagi. Sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A. Berlaku. B. Tidak berlaku. Berlaku. Gimana ceritanya dibatalkan masih berlaku? Percuma dibatalkan dong. Oke, nanti kita lanjut. Ini saya juga mau mandi nih, ada kegiatan. Ya, silakan mandi dulu biar setelah. Pak San, Pak San. Terima kasih ya Pak San ya, Pak Kim. Makasih Pak Kim. Ya, makasih. Makasih Pak Kim. Hebat kan ya? Pak Maryam jujur. Undang-undang yang sudah dibatalkan, katanya masih berlaku. Buat apa dibatalin kalau masih berlaku? Gimana nih Pak Maryam, ini akal-akalan apa bagaimana ini Pak Maryam? Tolong dijelaskan sama mereka nih. Iya, maka itu yang saya bilang. Maksudnya gini loh. Kalau dalam konteks kita pedomannya Alkitab itu ya jawab aja tidak, gitu kan? Persoalan dia masih mengimani dan itu urusannya dia. Paling tidak kita jawab dulu sesuai itu gitu loh. Dan konsekuensinya Pak Maryam, kalau dia jujur tidak, artinya terbukti sudah argumentasi Romo bahwa Anda sekarang ini Kristen bebas sebagaimana yang diterangkan di dalam Ten Commandment itu. Ini maju kena mundur kena Pak, jujur kena masalah, tidak jujur bermasalah. Itu loh Pak Maryam. Iya, makanya disitulah kalau buat saya harusnya kita diskusikan misalnya sama seiman itu harus kita komplain kenapa begini ya kitab ini gara-gara si Paulus, yang gimana kita cara komplainnya ke Paulus kan gitu doang sebenarnya, karena orangnya masih ada dipatikan kan gitu, dialah yang bisa menjawab itu. Makanya begini Pak Handi, kita ini kan diberi pilihan nih, kita mau ikut Yesus hukum Taurat tetap berlaku. Kalau ikut Paulus, hukum Taurat dibatalkan. Artinya boleh mencuri, boleh berzina, boleh merampok,
boleh membunuh. Kalau ikut Paulus. Tapi kalau ikut Yesus, 10 hukum Taurat dan segala ketentuannya itu satu titik. Bisa dibantah ini. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Itu satu. Kalau saudara kita Kristen ini, memang dia membuat hukum baru. Dengan menjual Taurat dibatalkan. Jadi jujur saja, Pak San, bahwa kami Kristen punya hukum baru. Tidak ada urusan dengan hukum Taurat. Karena memang hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Selesai tau? Kalau udah begitu asik diskusinya. Asik diskusinya kalau begitu. Setuju nggak itu Pak Maryam kalau sudah begitu? Ya intinya itu baru, intinya kan diskusi itu kan harus ada solusi kan. Kalau kita namanya juga diskusi ya, kalau kita bertolak belakang dengan ini akal kita juga, ya harusnya kita kemana nih jalur nih untuk kita mengkomplain kan gitu harusnya. Kan ini kan suatu hal yang udah bertentangan gitu loh. Yang boleh nggak Indonesia membatalkan hukumnya Burundi? Ya seharusnya sulit juga buat gua situ. Ini bahasa sederhana saja. Apakah Indonesia ini boleh membatalkan hukum negara lain? Harus. Nah ini kan nggak logis gitu Pak. Efesus 2 nomor 15 ini. Nah di sini kunciannya sebenarnya harus orang jujur. Cara menjawabnya adalah ya itu datanya di Bible bahwa sebagaimana tercantum di Yeremia 31 nomor 31, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yehuda, Bani Yakob, untuk Bani Israel, bukan untuk siapa-siapa. Sampai sekarang yang memelihara Taurat itu adalah Bani Yakob, Bani Yehuda atau Yahudi atau Israel. Itu yang masih memelihara sampai saat ini. Kira-kira begitu jawabannya. Salah. Yang bau sepi itu nggak usah ngomong deh, malas gua. Berarti isi kitabnya itu salah itu. Kalau bahkan disalahin berarti kitab ulangan itu salah itu. Enggak, kamu salah paham. Bush. Memang saya nggak cara nyendot WC aku memang salah bang, bukan ahli saya di situ bang. Yang dimaksud hukum Taurat yang dibatalkan itu yang 600 hukum Taurat itu loh, bukan yang 10 perintah Allah. Di mana tertulis itu? Datang lagi nih membagi-bagi nih, dibatalin sebagian. Datang lagi nih membagi-bagi nih. Dari mana muncul ajaran ini? Dari para pendeta. Apa dibagi-bagi hukum Taurat? Ada hukum seremoni, ada hukum sosial, hukum apa. Jadi Efesus 2:15 ini di situ ada segala perintah dan ketentuan. Segala itu tanpa kecuali. Datang pendeta membodoh-bodohi, enggak, sebagian aja. Yang lain masih kita pakai. Hukum Taurat untuk Bani Israel, siapa lu mau pakai? Ngerti gak sih lu omongan kita ini berdasarkan fakta? Ini tak ajarin kamu di sini, biar kamu nggak dibodoh-bodohi pendetamu, oke? Oke? Ya coba deh, Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif masuk. Enggak, sebelum masuk, berarti kalau gitu coba tadi sedot, termasuk hukum tentang perpuluhan juga sudah dibatalkan ya? Enggak, yang daging babi Bener itu nggak? loh. Bener nggak?
Yang daging babi. Ya tadi kau bilang dari sekian banyak hukum saja. Kalau yang 10 tidak dibatalkan. Tadi membagi-bagikan kan di situ. Iya. Nah, kalau perpuluhan itu termasuk dibatalkan atau tidak? Ya kalau Anda jemaat setuju aja dibatalkan, biar nggak perlu bayar, nggak usah pusing. Kan itu di luar dari 10 hukum Taurat, gimana sih? Daripada lu harus setor 10%. Kalau itu lanjut. Nanti dimarahin pendeta kalau bilang dibatalin. Itu kan Itu perpuluhan padahal ya. perpuluhan kan untuk suku Lewi. Kenapa dia diambil ya? Ustaz ya? Nah itu dia, makanya itu sebuah kemakmuran yang harus dipilih itu untuk pengajarnya. Kembali lagi sedot. Ya, kalau buat Anda berarti perpuluhan tetap harus lancar walaupun Anda kelas jemaat, daripada Anda didepak dari jemaat kan. Di dalam bunyi ayatnya tadi membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu jelas tadi dibahas Efesus 2 nomor 15. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan. Kalau saya bertanya, berzina itu termasuk hukum Taurat atau bukan? Itu hukum sipil, bukan hukum Taurat. Sipil. Ini gimana lagi ceritanya? Kok jadi hukum sipil? Sipil. Diumumin Bang Andi. Jadi sekarang umat Kristen itu boleh membunuh, boleh berzina, boleh merampok, boleh mencuri, boleh karena hukum Taurat sudah batal. Boleh berzina kalian. Enggak, mereka memilih-milihnya. Yang asik-asik dipakai, yang sulit dibuang. Contoh nih ya, hukum Taurat nih, haram makan babi. Ya, dirubah dia boleh. Haruslah dikerak kulit hatanmu. Kata dia apa? Itu kan untuk Bani Israel. Itu jujur di situ, bukan untuk kita. Gitu ya. Jadi yang enak-enak dipilih-pilih sama dia, dipilih yang enak-enak begitu, Robo. Pakai hati nurani lah. Bagaimana itu Ustaz kalau dipilih saja Ustaz, yang enak-enak diambil Ustaz. Kita kalau berbicara kitab suci, ya, kita harus bicara data, jangan pakai hati nurani. Itu data yang bicara. Jadi, pengikut Rasul Paulus boleh berzina kalian, boleh. Diralat, bukan Rasul, Apostolos Paulus. Gini nih ya. Ini pembahasan tentang ini Taurat dibatalkan atau enggak, ini enggak esensi. Yang esensi itu kalau kalian menolak kematian Yesus di kayu salib, itu yang esensi. Kalian enggak akan selamat. Justru itu melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat di sana jelas dilarang membunuh. Kenapa kok imani pembunuhan itu? Kau ini apa sih? Artinya apa? Memang kau ini tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Hukummu itu baru. Hukummu itu bersumber dari pagan Romawi. Boleh ada tumbal manusia darahnya dijadikan korban persembahan menebus dosa, kemudian dibangkitkan lagi menjadi Tuhan. Ini hukum dari Yunani, bukan dari hukum Taurat. Begono ceritanya. Jujur aja udah. Kalau jujur clear cepat. Tapi kalau melingkar-lingkar ya kesulitan ada sama lu. Oke? Kalau lu jujur kita maklumi kok. Tapi kalau lu melingkar-lingkar ya Anda yang kesulitan. Jelas hukum Taurat, jelas itu ya. Imamat 11:7. Haram makan babi. Ya lu makan, artinya melanggar. Jalan keluarnya adalah ya kami tidak pakai tuh hukum Taurat. Kalau dalam hal soal itu hukum Taurat harus dikerak kulit hatanmu.
Kalau enggak dilenyapkan dari sebangsamu. Oh enggak, itu kan untuk Yahudi, kami enggak pakai. Artinya kau ini punya hukum baru. Kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ini hukum baru. Yesua Amasya berkata, tak satu titik, satu iota pun yang dihapuskan dari hukum Taurat. Datang Paulus, Efesus 2:15. Hukum Taurat dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya apa? Kamu ini Kristen bro, ada hukum baru yang kau buat. Akuilah itu, kita maklumi. Di sini tidak menghakimi. Biar kita semua ini terbuka. Kejujuran yang penting di sini. Gitu bro, kalau diskusi. Ustadz Alif, Iya. lanjut ya Ustadz Alif. Saya izin 10 menit. Kan Ustadz Alif moderator sama Bang Andi, lanjut silakan. Oh, siap. Di sini masih panjang waktu ya, kurang lebih 40 menit lagi. Ya, coba sedot. Namanya, aduh. Sedot. Di dalam ajaran Yesus, di mana dia meneruskan hukum Taurat, ketika dia ditanya oleh muridnya, dia katakan, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukanlah segala perintah Tuhan. Pertama, jangan membunuh. Nah, kira-kira pembunuhan itu diperbolehkan atau tidak menurut ajaran Yesus? Ya enggak lah. Enggak. Oke, apalagi manusia yang tidak bersalah. Di dalam ajaran para nabi, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Nah, kalaulah demikian, Anda yakini Yesus juga sebagai manusia yang tidak bersalah, orang baik, orang mengajarkan kebaikan, selayaknya Yesus itu dibunuh atau tidak oleh orang-orang? Itu dicatat dibunuh. Dicatat dibunuh. Oke. Kalau Anda meyakini Yesus orang baik, Yesus orang tidak bersalah, lalu dibunuh, apakah itu sebuah pelanggaran terhadap hukum Tuhan? Ya mungkin konteksnya waktu itu mereka nggak tahu kalau Yesus itu nggak bersalah. Bukan. Jangan ke konteksnya dulu. Ketika Yesus orang baik, Yesus orang tidak bersalah, lalu Yesus dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang, bahkan oleh si pengkhianat. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan? Sampai lupa saya jadi pertanyaannya. Iya. Oh, baik. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Betul? Betul. Nah, kalaulah tindakan kekejian bagi Tuhan pembunuhan terhadap Yesus, berarti selayaknya Yesus tidak mati dibunuh. Sepaket? Lah, dia kan harus mati walaupun begitu. Kok jadi harus? Kan tadi sudah dibahas. Pembunuhan terhadap Yesus sebagai manusia yang tidak bersalah adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Maka pelaku pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar hukum Tuhan. Karena Tuhan membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Masih setuju di sini? Iya, tapi kamu hanya bisa merangkai-rangkai kata yang indah. Itu bukan artinya kamu. Bukan merangkai kata, ini isi kitabmu. Ajaran Yesus, kalau kamu mau masuk ke dalam surga, jangan membunuh. Apalagi pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Di dalam kitab Anda dikatakan, Nggak ada korelasinya. Loh, di dalam kitab Anda dikatakan, kekejian bagi Tuhan adalah penumpahan darah manusia yang tidak bersalah, alias pembunuhan kepada manusia yang tidak bersalah. Tindakan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Ini ayatnya ada. Amsal 6, 16 dan 17. Anda setuju nggak dengan isi ayatnya ini? Iya, terus apa hubungannya Yesus
apa hubungannya dengan Yesus disalib atau tidak disalib? Ya iya, makanya di sini poinnya. Yesus mati, Yesus dibunuh, berarti hasil dari tindakan manusia yang melakukan kekejian bagi Tuhan. Betul? Betul. Oke, sekali lagi. Manusia yang membunuh Yesus adalah sebuah tindakan kekejian bagi Tuhan. Tentu Tuhan tidak menyukai perbuatan manusia itu. Setuju ya? Betul, betul. Kalaulah demikian, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang membunuh Yesus adalah sebuah kekejian bagi Tuhan, maka selayaknya Yesus dibunuh atau tidak? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Selayaknya memang Yesus tidak mati dibunuh, karena kalau membunuh Yesus adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Mantap, terima kasih. Anda belum membuktikan apa-apa. Anda hanya Saya sedang membuktikan narasi. ayat. Ini sudah terbukti Saya kali sedang ya? membuktikan ayat. Anda hanya mengiring narasi yang Ini untuk udah- menguntungkan doktrin. Ini Anda udah hanya terbukti. mengiring. Ini sudah dibuktikan dan kau iakan. Kenapa dibalik lagi, Ustaz? Udah sepakat, Hanya tuduhnya mengiring saya disalahin. Anda hanya mengiring narasi untuk menguntungkan doktrin Islam, itu aja Loh, masalah. kok apa hubungannya dengan Islam di sini? Kacau ini bocah Ya ini, kan, Ustaz. Anda kan orang Islam. Ya Anda pengennya Yesus nggak mati kan begitu kan? Oke, kalau begitu, baik-baik kalau begitu. Sekarang saya tanya sama Anda, apa keuntungannya atau kelebihannya sehingga wajib mengimani kalau Yesus itu harus mati, dibunuh, disiksa di kayu salib? Coba, saya ingin tahu. Supaya Anda percaya pada penebusan dan kebangkitan Yesus, supaya Anda masuk surga. Kan gampang Tuh gitu kan, aja. kok penebusan? Tadi tindakan itu kekejian bagi Tuhan. Ya, Kau bagi sudah Tuhan, lupa? kekejian. Terus? Ya terus apa hubungannya dengan Yesus tidak mati? Faktanya kan Yesus tetap mati. Lah, kenapa kau malah imani sebagai penebusan dosa? Kan tindakan kekejian bagi Tuhan itu. Iya. Ini kan ada dua faktor yang terjadi di sini. Pusing dia nih. Enggak, nggak pusing saya. Separuh pembahasan tadi dia sepakat. Setuju kalau Yesus tidak dibunuh. Setuju kalau pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Sekarang minta pertanggungjawabannya. Lalu apa keuntungannya ketika harus mengimani kalau Yesus itu mati, dibunuh, disiksa, dipaku di kayu salib? Ternyata buat dia sebagai penebusan. Lah, kan tadi sudah dikatakan Tuhan membenci pembunuhan terhadap Yesus, terhadap manusia yang tidak bersalah. Kenapa kau sekarang jadikan sebuah anugerah? Kau ini tertawa di atas penderitaan orang lain namanya. Buset. Simpulkan aja, Tat. Secara akal tidak setuju, tapi secara iman harus. Itu aja, Tat. Harus, itu paling. Jadi akal dan Ya, iman itu bentrok. betul. Itu aja udah. Ya, bahkan bukan hanya dengan akal. Antara iman dan isi kitabnya bentrok, berantem. Izin dulu, Tat. Saya putar Siap, rekaman. lanjut. Saya putar rekaman tadi bahwa di sinagog itu apa dan seterusnya. Katanya tadi kan di sinagog menyembah Yesus. Ini baru saya dapat datanya dari seorang yang bisa dipercaya. Saya putar ya rekamannya ya. Pak, ibadah orang Yahudi kalau di dalam terjemahan Lembaga Kitab Indonesia. Tapi dalam bahasa Yiddish ya, Ibrani Yiddish itu shul namanya. Dalam bahasa Ibrani Bet Midrash ya. Dalam bahasa Yunani sinagog. Jadi Bet Midrash ataupun sinagog itu bukanlah tempat menyembah Yesus. Tuh jawabannya tadi. Terima kasih. Itu. Mudah-mudahan paham teman-teman Kristen mengatakan sinagog menyembah Yesus, itu jawabannya ya. Lanjut, Ustaz. Sorry memotong. Siap, Bang Andi. Mana boleh orang Kristen masuk sinagog? Nyembah berhala. Apa nggak diusir? Lewat aja diludahin.
Ya, sedot. Coba gunakan akal sehatmu tadi. Sudah setuju pembahasan dari awal. Bahkan berdasarkan pengajaran Yesus dan pengajaran para nabi. Yesus mengajarkan agar jangan membunuh kalau kamu memang mau masuk ke dalam surga. Kitab para nabi, contoh di Amsal juga dikatakan Tuhan sangat membenci pembunuhan, penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah. Anda pun setuju, artinya pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran para nabi dan bukan ajaran Tuhan. Kalau itu bukan ajaran Tuhan, jangan dipaksakan mendapatkan anugerah pengampunan dosa, karena itu bukan ajaran Tuhan. Justru ajaran Tuhan itu agar diampuni dosa, ia diperintahkan bertobat. Yesus sendiri mengajarkan kepada muridnya agar bertobat. Berkali-kali Yesus mengajar, masuk ke bait Allah, keliling Galilea. Apa yang dia katakan? Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Yesus mengajarkan bertobat. Berarti bertobat apa? Untuk diampuni segala dosa. Ternyata pengampunan dosa berdasarkan ajaran Yesus dengan cara perintah bertobat. Membunuh manusia adalah kekejian bagi Tuhan, bukan anugerah bagi manusia untuk diampuni dosa. Bukan, itu bukan ajaran para nabi. Makanya kenapa tiba-tiba Anda tadi katakan memaksakan diri, memaksakan iman Anda agar diimani bahwa Yesus itu mati di kayu salib, ternyata tujuannya untuk penebusan dosa, pengampunan dosa. Loh, siapa yang mengajarkan demikian? Orang dari tadi udah dibahas, justru Tuhan sangat membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Itu melanggar 10 hukum Taurat itu. Itu ajaran siapa itu, sedot? Kalau bukan pernyataan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula, padanya tidak ada kebaikan karena ia dusta dan bapa segala dusta. Ternyata imannya sedot mengikuti ajaran iblis. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Anda bisa buka di Yohanes 8:44 itu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa di situ keinginannya? Membunuh Yesus. Jadi bapakmu itu ternyata bukan bapak yang disembah oleh Tuhannya Yesus, oleh Yesus. Cobalah, gunakanlah akal sehat. Jangan kau kemas ajaranmu, kami ajaran kasih, ajaran kasih, ajaran kasih. Padahal imanmu justru lahir dari pembunuhan dan kekejian terhadap manusia yang tidak bersalah. Malah kau jadikan kutuk dia, kau jadikan dia tumbal, dijadikan kutuk, lalu kau imani sebagai penebusan dosa. Sadarlah kawan. Contoh tuh Romo tuh, sadar Romo ini. Siapa Romo? Sedot. Romo emang orang Masih kau menghirup nafas? Romo itu mualaf atau apa? Ya itu Romo, pokoknya tadi begitu menjelaskan. Dia itu mualaf atau apa? Islam dari lahir. Ya aku nggak tahu lah. Sedang tadi membahas tentang ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Di dalam ajaran Yesus, Yesus mengatakan bahwa jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus, Yohanes 8:42. Ternyata ajaran Yesus bukan untuk membunuh Yesus. Ajaran Yesus, kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu posisinya untuk dikasihi. Dengan cara apa? Diikuti ajarannya. Bukan untuk difitnah, bukan untuk dibunuh. Tapi ada ajaran orang lain, ternyata Yesus itu posisinya harus mati terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini ajaran apa ini? Menjadikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk, bahkan Tuhan mengutuk Yesus. Karena Paulus sedang mengutip sebuah ayat, padahal Yesus sendiri katakan
jikalau Allah adalah bapakmu, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya apa? Kata Yesus, kalau kamu beribadah yang benar, kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu dikasihi, bukan untuk dibunuh. Sementara kata Yesus, kamu melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Berusaha membunuh Yesus. Pembunuhan terhadap Yesus memang mengikuti keinginan iblis, bukan mengikuti keinginan Tuhannya Yesus. Bahkan tidak mengikuti keinginan Yesus itu. Sadar, sadar, uy. Sedot, sadar. Ustaz Alif, disapa dulu, siapa tahu pingsan. Ya ini makanya lagi diteriakin suruh sadar. Biar dia ngerespon. Karena dari tadi dia udah sepakat. Oh iya, tidak boleh. Ajaran yang benar, ajaran para nabi, ajaran yang bersumber dari Tuhan, memang dilarang membunuh manusia. Apalagi manusia itu tidak bersalah. Pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu bukan ajaran para nabi, bukan ajaran dari Tuhan itu. Sementara Kristen mengimani, wajib mengimani bahwa Yesus harus mati di kayu salib dengan cara terhina, bahkan dengan cara terkutuk. Ya saya nggak mau lah, itu bukan ajaran para nabi kok. Islam tidak mau mengimani ajaran di mana ajarannya itu adalah menghinakan dan merendahkan nabi Tuhan alias para nabi. Sedot, ada gas di situ, ada oksigen di situ. Alamak. Kemana ini sedot? Sedot, woi. Sedot. Sedot. Ih, lama-lama disedot juga Mandrakula loh. Host, gimana ini host? Sedotnya pingsan 3 menit kayaknya nih. Woi, sedot. Apa ini orang ini? Woi, woi, woi. Dia nyesel kayaknya tadi setuju. Narasi di awal dia setuju, jadi nyesel. Ujung-ujungnya ya nampol imannya. Dia bahas kalian itu karena tidak percaya kalau Yesus itu mati di kayu salib, mati dibunuh. Dan memang itu jadi syarat imannya Kristen. Yesus itu harus diimani, diyakini, mati dibunuh di kayu salib. Ternyata justru Al-Quran menyebutkan orang itu sedang menikmati hukuman dari Tuhan. Wa makaru, bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Allah selamatkan orang yang berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, karena ucapan mereka Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka meyakini kalau yang dibunuh dan disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Padahal pada kenyataannya Nabi Isa tidak dibunuh dan juga tidak disalib. Sementara yang disalib itu adalah oknum lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Mereka tidak yakin dengan seyakin-yakinnya siapa yang dibunuh itu. Mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Akhirnya membuat sebuah narasi, membuat sebuah karangan. Orang yang dibunuh ini lalu dia mati, lalu dia bangkit. Lalu ketika dia bangkit terbelah, langit terbelah, terjadi gempa bumi. Orang yang mati ini yang bernama Yesus ini lalu bangkit dari kubur. Setelah dia bangkit, orang-orang Kudus juga bangkit, berjalan ke kota Kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Terjadi keanehan-keanehan narasi yang lucu dan sulit dibuktikan kebenarannya. Itulah orang yang sedang menikmati hukuman dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tindakan dosa mereka. Mantap. Oke, terima kasih host. Kita pamit dulu ya menjelang maghrib di sini. Siap Bang Andi, Ya. siap Bang Andi, siap. Sebelum pamit, Ustadz masih di sana udah balik kanan?
masih di Pulau Jawa atau udah balik kanan, Zat? Aku udah pulang Bang Handi, aku sudah di kampung baru, datang kemarin. Oh, masa Aku udah semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai sudah kembali. selamat. Terima kasih Sehat. Bang Handi atas jamuannya selama di JKT, luar biasa. Ya bukan aku Mantap. yang menjamu itu adalah API. Karena ketua umum harus diberi fasilitas apa adanya, apa adanya, Ustaz. Multi talent Bang Handi. Jadi koki juga oke. Iya dong. Orang Mantap. Bugis Makassar itu harus bisa masak, cepat dan tepat dan enak gitu. Ya, insya Allah nanti kita bertemu lagi ya bulan depan dengan agenda yang sangat luar biasa. Itu juga bagian dari cara kita memeriahkan hari kemerdekaan.